Hari ini saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan bagi saudara sekalian yang hadir dalam ibadah di hari ini. Saudara catat dengan baik, dengar dengan baik firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Mari sama-sama saya ingin mengajak setiap kita untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia pasalnya yang ke-17. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dengar dengan baik dan catat dengan baik apa yang akan Tuhan sampaikan lewat hidup saya di hari ini. Saya akan bacakan bagi setiap kita semua yang hadir pada hari ini. Dikatakan demikian kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, saya bacakan bagi setiap saudara yang hadir dalam ibadah di hari ini. Dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tema sharing firman Tuhan pada hari ini saya akan bagikan bagi setiap saudara yang hadir pada hari ini bertemakan tentang kata percaya. Apa saudara? Kata percaya. Hari ini saya akan share tentang kata percaya buat setiap kita yang hadir, beribadah, datang, merindukan lawatan Tuhan. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya kepada saya, Pak Pendeta, di mana ada kata-kata percaya dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama? Yang terambil dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu Saudara coba perhatikan baik-baik terjemahan dari versi yang lain, yaitu terjemahan dari New King James Version. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian yang hadir pada hari ini. Dikatakan demikian. Blessed is the man who trusts in the Lord and who hope is the Lord. Sekali lagi saya bacakan buat setiap saudara. Blessed is the man who trusts in the Lord and who hope is the Lord. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, New King James Version mencatat kata trust. Alkitab yang kita pegang bersama, bahasa Indonesia catat dengan kata mengandalkan. Tetapi New King James Version ataupun terjemahan yang lainnya tidak memakai kata really on, tetapi dia memakai kata trust. Artinya memakai kata percaya. Nah, ini tema yang akan saya sampaikan buat saudara, bahwa pada hari ini saudara harus kembali percaya. Pertanyaannya percaya kepada siapa? Jelas Alkitab harus nyatakan dan ajarkan kepada setiap kita, saudara dan saya, siapapun kita, saudara mungkin orang kaya, saudara mungkin pejabat, saudara mungkin hamba Tuhan, saudara mungkin orang berpangkat, tetapi Alkitab ajarkan kepada setiap kita, saudara dan saya harus percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dengar baik. Di akhir zaman, hidup orang Kristen saat-saat ini sudah semakin ngawur dan ngaco. Oke, nggak apa-apa. Saudara nggak ikutin khotbah saya, nggak apa-apa. Tapi dengar baik saja. Di akhir zaman, hidup orang Kristen semakin hari semakin ngaco, nggak karuan, saudara. Apa buktinya, Pak Pendeta? Saya akan buktikan. Mengenai tema khotbah kita pada hari ini tentang kata percaya. Saudara, akhir zaman semakin dekat dan hari ini kita hidup ada di akhir zaman. Saya ambil contoh, saudara. Ketika gereja, ketika hamba Tuhan, ketika pelayan Tuhan, merasa dirinya sudah dalam dengan Tuhan, merasa dirinya sudah lama melayani Tuhan, tetapi tanpa disadari, saudaraku terkasih dalam Tuhan, gereja, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh pelayan Tuhan, meninggalkan rasa percayanya kepada Tuhan. Terus kemana mereka percaya tuh, Pak Pendeta? Menaruh rasa kepercayaannya kepada siapa? Saat-saat ini gereja-gereja, gembala sidang, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, ketika membutuhkan segala sesuatu dalam kebutuhan gereja,
Pertama kali yang sering dicari bukan Tuhan, tetapi justru yang pertama, pejabat mana yang bisa saya andalkan? Yang kedua, orang kaya mana yang bisa saya minta tolong? Yang ketiga, jenderal siapa yang akan melindungi gereja saya ketika gereja saya buat acara? Nah, ini menjadi satu ironi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mengapa? Harusnya gereja menjadi teladan. Harusnya hamba-hamba Tuhan menjadi teladan. Harusnya gembala-gembala menjadi teladan. Bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang harus kita percaya. Setuju, saudara? Semakin terbalik, semakin ngawur, semakin ngaco. Inilah akhir zaman. Gereja mengandalkan manusia. Gereja mengandalkan orang kaya. Hamba Tuhan mengandalkan manusia-manusia berpangkat. Sudah membelakangi Tuhan, sudah tidak melibatkan Tuhan lagi, dan sudah jauh dari rasa percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kengawuran atau kengacauan hidup orang percaya di akhir zaman. Bukan hanya gereja Tuhan, bukan hanya gembala-gembala, bukan hanya pendeta-pendeta dan hamba-hamba Tuhan, dan seluruh pelayan Tuhan meninggalkan Tuhan saat-saat ini. Betul mereka melayani di gereja, betul mereka mengabdi Tuhan di gereja, tapi pada kenyataannya imannya jauh dari Tuhan. Dia tidak percaya lagi, not trust in God. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Gereja mencari pejabat. Dan kengawuran yang kedua, para pejabat, para petinggi, para pebisnis, jenderal-jenderal, dan seluruh umat manusia sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka taruh rasa percayanya. Yang pertama, pendeta siapa yang bisa saya minta tolong? Yang kedua, gereja mana yang bisa menolong saya? Saudara dengar baik. Minta petunjuk dari pendeta itu baik. Tetapi mengandalkan pendeta, engkau hidup dalam kutuk, saudara. Karena Alkitab bilang, kalau kita catat dengan baik, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya mau tanya, pendeta gembala itu manusia atau bukan, saudara? Saudara yang sendiri yang menjawab. Nah, pada hari ini, firman Tuhan yang singkat, firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada setiap saudara, dengar baik. Dunia sudah semakin ngawur dan meninggalkan Tuhan. Tidak ada kata trust dalam hidup orang percaya. Orang kaya mengandalkan pendeta-pendeta, tolong dong doain saya. Itu bukannya salah, saudara. Menjadi salah ketika imanmu, rasa percayamu kamu taruh penuh habis kepada hidup orang itu. Harusnya yang pertama, engkau taruh imanmu, rasa percayamu kepada Tuhan. Ini bagian yang pertama, dikatakan, blessed is the man who trusts in the Lord. Artinya, saudara, diberkatilah orang yang mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Hari ini, jangan pun kita sampai di kata mengandalkan. Langkah yang pertama yang saudara harus catat baik. Ketika saudara akan menaruh segala harapan saudara. Karena ayat selanjutnya dibilang begini, saudara. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mak Bu, saya mau tanya dengan baik sama Bapak Ibu Saudara. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini datang beribadah di tempat ini, mau investasikan duitnya bermiliar-miliar dengan orang yang Bapak Ibu Saudara belum percaya? Ada? Saya yakin tidak ada seorang pun yang hadir pada hari ini mau menginvestasikan uangnya, mau menginvestasikan waktunya, mau menginvestasikan segala-galanya kepada orang yang belum dia kenal, kepada orang yang belum dia percaya. Mengapa? Karena bisa hilang investasinya. Setuju? Investasinya bisa hilang. Tetapi Alkitab saudara dan saya katakan, trust in God. Setelah itu baru kamu taruh seluruh rasa percayamu, rasa keberserahanmu kepada Tuhan.
Di situ Tuhan akan melindungi saudara. Di situ Tuhan akan memberkati saudara. Di situ saudara akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi step yang pertama, saudara harus percaya terlebih dahulu kepada pribadi yang akan melindungi saudara. Saudara ada di tempat ini, saudara akan jalan ke tempat sana yang saya tunjuk. Yang pertama, sebelum saudara jalan menaruh harapan saudara kepada Tuhan, yang pertama saudara harus percaya terlebih dahulu. Karena kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan, berat saudara. Engkau berdoa tapi kau sungut-sungut. Engkau berdoa tapi engkau menanyakan, Tuhan kapan sih doa saya dijawab? Tapi ketika saudara pertama percaya dulu sama Tuhan, tidak ragu-ragu, tidak khawatir, tidak bimbang, beriman penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, barulah saudara berani melangkah lebih dalam lagi dan menyerahkan harapan-harapan saudara kepada tangan Tuhan. Percaya dulu Tuhan minta saudara. Percaya saja. Baru taruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan, orang tua saya sakit. Tuhan, anak-anak saya jatuh ke dalam narkoba. Tuhan, suami saya kasar sama saya. Tuhan, istri saya nggak bisa saya bilangin. Tuhan, mertua saya sering ngejahatin saya. Tuhan, gereja suka nyakitin saya, khususnya para pengerja gitu loh. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Tapi kunci awalnya adalah saudara harus percaya. Tanpa rasa percaya kepada Tuhan, saudara tidak bisa buat apa-apa. Yang Tuhan minta dari hidup orang percaya adalah percaya. Namanya juga orang percaya. Kata dasarnya harus dituliskan dengan kata percaya. Saudara, beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah lama, ada seorang anak kecil di Pulau Jawa yang membuat fenomena, yang membuat gempar kita beberapa tahun yang lalu. Anak itu memiliki batu, dan batu itu pada saat itu dipercaya dapat menyembuhkan setiap sakit penyakit. Ketika batu itu dicelupkan ke dalam air, orang dipercikan dari air itu, orang itu sembuh. Saudara pernah dengar berita itu, bukan? Saya percaya pasti pernah dengar dan pasti pernah tahu cerita itu. Nah, semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Dibopong orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta dan lain sebagainya. Cuman modal dicelupin air batu ke dalam air, terus diminum, pulang, terus sembuh gitu loh. Nah saudara, inilah realita kehidupan kita di akhir zaman. Kalau orang percaya, kalau orang benar tidak punya rasa percaya penuh kepada Tuhan, orang Kristen di akhir zaman bisa terseret kuasa setan untuk mempercayai hal-hal yang demikian. Bahwa batu itu jauh lebih berkhasiat daripada nama Yesus. Bahwa batu itu jauh lebih bermutu daripada mutu Yesus. Bahwa batu itu lebih menghadirkan mujizat daripada Yesus. Tahukah saudara, setelah berjalan bertahun-tahun, beberapa waktu yang lalu saya buka salah satu berita online. Saya melihat, saya membaca dengan mata saya sendiri, saya mengerti, saya pahami. Ternyata anak itu dulu waktu dia mengobati banyak orang sakit, dia kaya raya. Karena banyak orang bodoh berbondong-bondong percaya dengan khasiat batu tersebut. Tetapi tahukah saudara, keadaan orang itu pada saat hari ini sangat susah, sangat miskin, sangat terbelakang, dan bahkan anak tersebut bersama dengan keluarganya hidup dalam kemiskinan, hidup dalam sakit penyakit. Apakah ini yang saudara mau percayai?
Betul, ketika kita percaya kepada Tuhan, sepertinya tidak ada jawaban, sepertinya tidak ada pertolongan, sepertinya tidak ada jalan keluar. Dengar baik, Alkitab harus digenapi. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan, hidupnya harus diberkati. Setuju? Saudara juga yang menyaksikan acara ini juga hidupnya akan diberkati Tuhan. Saudara yang melihat video ini juga ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan bilang dalam Ibrani, kalau aku berjanji, aku mengikat janjiku dengan sumpah. Dan tidak pernah satu kali pun aku mengingkari janjiku. Aku adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai orang yang berseru, ya Aba, ya Bapa, memanggil namaku setiap hari. Jadi ketika saudara pada hari ini datang beribadah kepada Tuhan, taruhlah kembali rasa percayamu ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Pak, Bu, dengar baik. Sebesar apapun bisnismu, sebanyak apapun uangmu, sehebat apapun jabatanmu, setinggi apapun popularitasmu, dengar baik, kau tidak percaya Tuhan, engkau dapat dihancurkan oleh iblis seketika itu juga. Tetapi dengar baik sebaliknya, sepertinya engkau nggak ada yang tolong, sepertinya engkau nggak ada yang bela, sepertinya engkau tidak ada yang pedulikan selama engkau taruh percayamu kepada Tuhan. Dengar baik, hari esokmu penuh dengan harapan. Amin. Hari masa depanmu penuh dengan pengharapan yang baru dari Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang berdusta. Tuhan saudara dan Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Saudara harus mempercayai, berani mempercayai. Ini tarafnya belum beriman loh saudara. Masih percaya. Nanti kalau ada kesempatan yang lain, saya akan sampaikan tentang beriman kepada Tuhan. Tapi saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk melihat kembali ayat yang baru saja kita baca bersama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, iblis tidak akan tidak akan takut ketika saudara senang melayani Tuhan, senang menyembah Tuhan, senang kasih persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Iblis nggak pernah takut. Mengapa iblis nggak pernah takut? Selama saudara tidak punya rasa percaya kepada Tuhan, iblis tidak pernah takut. Iblis takut sama orang benar yang percaya dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Kalau saudara ingin lihat bisnis saudara baik, kalau saudara ingin lihat rumah tangga saudara dipulihkan, kalau saudara ingin lihat masa depan saudara dipulihkan Tuhan, dapatkan harapan dari Tuhan, kuncinya cuma saudara percaya saja kepada Tuhan. Salah satu dari 12 murid Yesus mengalami krisis, mengalami degradasi rasa kepercayaan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namanya Thomas. Thomas berkata kepada murid-murid yang lain, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lubang tubuh Yesus yang berlubang paku itu, aku tidak sekali-kali pernah percaya. Tahukah saudara, Tuhan saudara dan Tuhan saya bukan Tuhan yang jahat, yang menghukum setiap anak-anaknya yang tidak percaya kepadanya. Tuhan kita selalu membalas yang jahat dengan yang baik. Tuhan kita selalu membalas ketidakbaikan umatnya dengan kebaikan dari dirinya. Tuhan tampakkan dirinya kepada Thomas. Tuhan bilang sama Thomas, Thomas, cucukkanlah tanganmu ke dalam lubang di dalam tubuhku yang berlubang paku, yang bekas salib dan bekas lubang-lubang lukanya. Thomas cucukkan. Di saat itu juga Thomas dijamah oleh Tuhan. Thomas percaya. Dan Yesus berkata kepada Thomas dan seluruh murid-muridnya yang ada di tempat itu, Yesus berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya kepada Tuhan. Dan perkataan yang sama pada hari ini saya ingin sampaikan kepada setiap saudara juga sekalian. Berbahagialah saudara yang hadir beribadah pada hari ini, belum melihat namun percaya.
Alkitab harus digenapi, saudara. Yesus yang bilang begini, langit bumi akan hilang lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Artinya kalau Tuhan berjanji bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang terus berseru memanggil nama Tuhan, hidupnya layak diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Saya percaya pagi hari ini, pada hari ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tidak ada yang pernah sia-sia di dalam Tuhan. Mari Pak Bu, jangan kembali andalkan kekuatanmu, jabatanmu, kehebatanmu, dan nama baikmu. Andalkanlah Kristus dalam hidupmu. Andalkanlah Yesus. Percaya saja dan jangan bimbang. Maka seluruh kehidupanmu Tuhan akan berkati dan pulihkan. Amin, saudara. Pertanyaannya, saya tutup, saudara. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, kalau kita sudah berseru memanggil nama Tuhan, lalu apa reward kita dari Tuhan? Apa berkatnya dari Tuhan untuk hidup kita yang percaya kepada Tuhan? Saudara, kalau kita percaya sama Tuhan, sederhana saja. Ketika engkau percaya sama Tuhan, Tuhan akan mempercayakan hidupnya kepada hidupmu. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, Anda yang menyaksikan program acara ini di rumah, engkau percaya Yesus, maka Yesus yang engkau percayai akan mempercayai hidupmu lebih lagi. Yang tadinya kamu bukan apa-apa, Tuhan percayakan karena engkau mempercayainya. Yang tadinya dulu kamu cuma tukang sotomi gelondongan, hari ini engkau mempercayai Tuhan. Tetapi lihat tahun-tahun berikutnya ketika kau terus konsisten percaya sama Tuhan, engkau akan memiliki bisnis yang dahsyat. Mengapa? Karena engkau mempercayai Tuhan dan engkau layak dipercayai oleh Tuhan. Hari ini betul sepertinya engkau gak punya apa-apa. Hari ini sepertinya betul engkau miskin. Selama engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kau percayakan akan mengangkat hidupmu kelak nanti. Karena Tuhan percaya atas hidup kita. Saudara setuju? Terlalu banyak kesaksian. Saudara, saya mau tutup dengan kesaksian. Saya melayani seorang pengusaha. Dulu dia bukan apa-apa. Dulu dia bukan siapa-siapa. Dulu dia tidak punya apa-apa. Dulu dia hanya karyawan biasa di salah satu perusahaan. Ketika dia mulai menyerahkan hidupnya percaya kepada Tuhan, dia mulai mau berkarir sendiri, dia keluar dari perusahaan tersebut dengan baik-baik, keluar menjalankan bisnisnya dengan modal, dengan apa yang ada di dalam tabungannya. Dia mempercayakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Dia telepon saya, Pak Pendeta bisa bina iman saya, bisa bina rohani saya. Saya bilang bisa. Saya mau berbisnis, saya mau buka usaha. Saya nggak punya koneksi, saya tidak punya siapa-siapa. Saya cuma datang ke tempat ini, ke kota ini, cuman sendiri saja. Saya kerja 3 tahun, dan akhirnya saya pastikan saya resign. Saya kumpuli gaji-gaji saya mau buka bisnis sendiri. Dan tahu apa yang terjadi, saudara? Dengar baik, ketika dia berjalan dengan iman, ketika imannya oleh anugerah Tuhan dipercayakan oleh hidupku, aku layani hamba Tuhan ini, kita jalan bersama-sama, dia berjalan dengan bisnisnya, saya jalan dengan iman rohaninya dia, saya maintain setiap hari, setiap waktu kita BBM, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dengar baik, saudara, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kurang lebih dari 5 tahun, saudara, dengar baik. Dari hasil gaji yang dia kumpulkan, hari ini dia punya pegawai. Hari ini dia punya berapa puluh pegawai dalam hidupnya, dalam perusahaannya, di stafnya. Bukan hanya Tuhan mempercayakan 1 perusahaan, tapi 2 bidang perusahaan yang Tuhan percayakan bagi orang tersebut. Dan hari ini kita masih sering bertemu, saling suka tegur sapa gitu. Yang tadinya bukan siapa-siapa, ketika dia menyerahkan kepada tangan Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau pasti menuntunku ke jalan yang benar. Karena Mazmur 23 bilang begini, akulah gembala yang baik. Setuju, saudara? Saya mau bacakan nih.
Mazmur 23. Ini firman Tuhan yang diberikan Tuhan untuk saya bagikan kepada rekan saya. Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang rumput yang berumput hijau. Artinya ketika engkau percaya sama Tuhan, mau digembalakan sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berbuat curang dan berbuat jahat atas hidup saudara. Dia akan tuntun saudara ke padang rumput dan rumputnya hijau. Artinya Tuhan akan menuntun saudara dari kemenangan lepas kemenangan. Bukan berarti hidup tidak ada masalah, bukan berarti hidup tidak ada tantangan, bukan berarti hidup tidak ada cobaan, bukan berarti hidup tidak ada badai. Tetapi selama engkau percaya sama Tuhan, Tuhan yang mengalahkan semua halangan dan rintangan dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Dan hari ini orang yang saya layani oleh karena anugerah Tuhan, dia menjadi pengusaha yang cukup kaya sekali. Hanya bermodalkan beberapa gaji bulanan dia selama 3 tahun. Dalam kurun 5 tahun, dia taruh semua hasil kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan ubah menjadi sangat dahsyat dan luar biasa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pada hari ini kami diingatkan kembali oleh Tuhan. Kami harus percaya sungguh-sungguh dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Jabatan kami, uang kami, kehebatan kami, popularitas kami tidak bisa menolong hidup kami, tidak bisa menghidupi hidup kami. Yang bisa menghidupi kami, yang bisa menolong hidup kami hanyalah satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkatilah umat-Mu yang hadir pada hari ini. Lawat mereka pribadi lepas pribadi, jamah mereka ya Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang menyaksikan acara ini juga Tuhan berkati mereka yang berbeban berat, mereka yang bergumul, mereka yang sudah krisis iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bangkitkan kembali iman mereka Tuhan. Jamah dalam nama Yesus, lawat dalam nama Yesus. Sehingga pada akhirnya bukan hanya kami yang di tempat ini dilawat Tuhan, kami pun yang menyaksikan acara ini pada hari ini dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, ditolong bahkan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi hamba tetap percaya kuasa-Mu lewat kuasa Roh Kudus terus bekerja menyatakan hal-hal yang baik bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit, baik yang hadir pada hari ini maupun yang menyaksikan program acara ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh tangan kananmu di dada. Imani bahwa kesembuhan adalah hak milik orang percaya. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit dan izinkan hamba-Mu berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat setiap mereka yang meletakkan tangan kanannya di dada di bagian-bagian yang sakit. Bahkan mereka yang menyaksikan program acara ini yang meletakkan tangan kanannya di dada, di tubuh bagian yang sakit-sakit maupun sakit mata, sakit pinggang, sakit apapun Tuhan, sakit yang divonis dokter, aku tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa. Tuhan jamah sembuhkan secara sempurna di dalam nama Yesus. Aku perintahkan sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau layak disembuhkan, Engkau layak ditolong Tuhan, Engkau layak dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami imani hari ini kami sudah sembuh di dalam nama Yesus. Kami imani kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan setiap rumah tangga yang diambang perceraian, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ini doa hamba-Mu, ini doa hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu.